cabai Jawa, Purwoceng, dan Pasak Bumi. Ngomong Purwocengnya kurang tegas ini. Kan harus tegas. Tegasnya nanti. Kalau sudah make baru tegas. Nanti tegas ngomongnya. Purwoceng. Ya. Mojo di stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbal Mojo. Teman-teman, ketemu lagi. Saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Kali ini kita membawa perangkat sekolah, papan tulis. Untung ada, agak dadak tadi mintanya. Karena kita akan bicara dan mencoba membahas sesederhana mungkin tentang hal-hal yang perlu kita pikirkan soal sepeda lah intinya. Karena backgroundnya adalah sekarang pandemi kita anggap sudah mulai mereda, sudah menuju ke endemi, mulai banyak event diselenggarakan, cyclist yang serius goes, yang ingin terus goes setelah pandemi, mulai aktif mendaftar lomba, termasuk event yang kami selenggarakan yaitu Promocom nanti bulan Mei, dan masih banyak lagi event yang diselenggarakan. Sekarang aja kita dapat undangan event aja juga banyak, jadi harus milih-milih mana yang bisa ikut. Dan di antara event-event itu kan banyak yang event menanjak, jadi mungkin pada tema hari ini akan lebih relevan ke persiapan untuk ikut event yang menanjak. Dan kenapa kita harus melakukan ini? Karena banyak yang ngontak kita, nanya saya di jalan atau WA, gangguin Om Ray di mana-mana tentang saya harus bagaimana, ini harus ngapain, ya kan? Sepedanya harus seperti apa? Apalagi wheelsetnya harus seperti apa? Yang cocok itu wheelset yang gimana? Wheelset yang gimana? Frame-nya seperti apa? Beratnya, terus apa ya? Makanan, nutrisinya ya. Nah, nutrisi kita kebetulan episode ini kita terima kasih, kita episode ini disupport oleh Herba Mojo yang sudah mendukung kita sejak tahun lalu, sejak kita ke Unbound Gravel tahun lalu. Dan ini salah satu yang mungkin mumpung masih 1 bulan lebih. Kalau misalnya nutrisi jangan terlalu aneh-aneh, ya pasti makan yang sehat. Tapi pengalaman kita ikut event-event karena kita disupport ini lumayan menolong, khususnya buat yang laki-laki. Ini yang paling aktif. Jadi mungkin kebetulan Herba Mojo juga bagi yang ingin mencoba ada kemasan baru yang lebih kecil, tidak harus beli yang besar. Jadi mungkin Om Ray bisa dijelaskan tentang Herba Mojo, karena nanti kita akan bahas juga terakhir soal nutrisi soalnya. Ya, Herba Mojo kini tersedia dalam kemasan baru. Kemasan Herba Mojo yang baru itu namanya blister. Jadi satu kotak itu cocok buat traveling, ya seperti yang di depan ini kemasan blister. Mengandung 7 herbal berkualitas, yakni ginseng, tribulus, maca, jahe merah, cabai Jawa, Purwoceng, dan Pasak Bumi. Ngomong Purwocengnya kurang tegas ini. Kan harus tegas. Tegasnya nanti. Kalau sudah make baru tegas. Nanti tegas ngomongnya. Purwoceng. Ya. Terus untuk boost stamina dan energi, konsumsi 2 kapsul setelah makan pada pagi hari atau sebelum beraktivitas. Sedangkan untuk menjaga stamina dan energi, konsumsi 1 kapsul setiap hari atau 1 jam sebelum berolahraga. Wah, ini cocok bangun pagi, siap-siap ya. Terus minum ini dulu. Baru kita berangkat. Ya. Jadi Herba Mojo ini formulasi herbal berkualitas untuk stamina, energi, imun, mood, dan fokus pria. Mood dan fokus pria. Ya. Fokus. Jadi harus yang tegas yang tadi apa namanya? Purwoceng. Kayak gitu. Jadi dan ini cocok buat yang aktif, apalagi yang pengen menjaga, karena kan yang barusan goes pasti merasakan dia harus menyeimbangkan antara capek olahraga, ganggu kerja atau tidak, ganggu aktivitas hari-hari atau tidak. Kalau sudah pengalaman dia bisa ngatur kan ya kayak gitu. Termasuk bisa ngatur sampai malam kayak Om Ray gitu. Ya, kembali ke papan tulis. Kan kita ambil contoh Promocom aja lah ya. Kan nanti ada event lain yang jarak jauh, yang mungkin Audak
5.000 kilo atau yang 10.000 kilo atau Ya. apa. Tapi kita ngomongin spesifik event Bromocom misalnya. Jadi contoh lah. Jadi contoh kan saya paham dari pendaftaran kita tuh banyak newbie yang ingin nyoba Bromocom, dan ini tantangan buat panitia karena harus menyampaikan rambu-rambunya apa dan harus persiapan apa kayak gitu. Betul. Karena di satu sisi newbie, Ya, di satu sisi banyak atlet atau penggawe serius, Ya. penghobi serius yang ingin adu kaki atau adu kehebatan di Bromocom. takutnya nanti ada clash of Ya, culture jadi ini dan kan, pemahaman, ya, jadi yang pengalaman sama yang baru ini nggak cocok, nggak klop betul, gayanya. ya. Jadi paling enggak yang baru ini paling enggak ya bisa ngerti lah kenapa yang ini bertingkah seperti itu, dan yang sudah senior ini paham, memahami dan memaklumi yang baru-baru Ya. seperti apa. Mungkin Om Bre bisa dibantu, kan kalau melihat Bromo itu profil gunungnya seperti apa ya? Jadi mendengar gini ya, kalau Bromo itu kira-kira kalau saya gambar kan gini. Ya elah. Jadi kan nunggu matahari terbit, jadi terbitnya di sini kira-kira. Ceritanya kan gini, terus ini jalannya. Cuma nggak bisa digambar karena jalannya kan meliuk-liuk gini ya, Ya. jadi kan ya gini kira-kira. Nah, cuman ini saya kasih sedikit bayangan. Nah, di sini ada kotak-kotak ini ya, ini biasanya ada warung. Nah, ini ada jual pentol dan Indomie ya sekitar sini. Ini badan kota, dan sini sedikit ini apa ojek. Nah, jadi yang nawari efak-efak ini ya di sini. Nah, kira-kira gini ya. Kayak gini. Ya. Jadi kalau di Strava nggak kayak gini gambarnya. Ini di SD dulu kayak gini gambarnya. Ya saya hafalnya gini. Gambarnya gini. Ya udah, kita ngomong ke temanya. Wah, saya kasih nilai 100 dulu ya. 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 Itu 100. 100 ya. Oh, terima kasih. Semoga rapot saya bisa diperbaiki. Semoga. Ya, jadi yang bagian berpikir supaya tidak overthinking, intinya kita simplifikasi, kita ada 5 atau 6 poin yang mungkin akan kita bahas, yang maaf kalau tulisan saya jelek, yang disiapkan ya. Satu apa Om Bre? Ini kan ngomongin peralatan dulu ya. Frame apa sih? Ini pertanyaan yang banyak sampai hari ini. First frame. Jadi GCN aja saya lihat yang lama-lama, yang edisi 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, itu udah nanya, nanjak itu pakai aero atau pakai climber atau pakai all round. Oh, Sampai 2022 pertanyaan itu masih sama. frame ya. Kan frame itu kan kalau diklasifikasikan kan ada aero, Ya. ada climbing, tanda kutip ya climbing itu ya. Climbing itu lightweight biasanya. Jadi kasih tanda kutip karena basically semua frame bisa climbing, tapi yang memang didesain untuk climbing ngejaringan intinya kayak gitu. Lalu ada yang nyebut all round. Kebaca ya? All round. Di sini ada murid-murid yang jadi saksi. Ya. Jadi aero climbing all round. Dulu waktu saya pemula, saya juga banyak mikir ini. Oke. Jadi kalau nanjak saya nggak memakai frame aero. Ya. Tapi belakangan kan yang namanya frame-frame aero sekarang juga makin ringan. Ya. Frame-frame climbing juga makin Berat. aero. Makin Makin berat. ya, makan berat kan bahasanya jadi makan aero ya. Makin ya itu untuk menutupi fakta bahwa itu makin berat ya. Ya. Jadi oh ya tenang, ini lebih aero padahal lebih berat 200 gram kira-kira kayak gitu. Jadi ada pilihan-pilihan seperti ini. Kalau Om Bre dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Kalau dulu pastinya kan kalau frame pasti yang lebih ringan. Ya. Pasti. Kalau saya terus terang lebih konsentrasi ke gearnya. Ke kirinya. Ya. Jadi frame ini nggak relevan. Nanti kan kita ngomong kiri kan ya. Kalau ini yang penting yang tipis-tipis gitu ya. Ya. Yang Simple, yang ringan, yang ya, kalau dulu ingat yang English saya itu kan yang saya bawa ke Bromo pertama kali itu, ya. yang finishnya Anda sudah sampai rumah, saya baru sampai warung itu ya. Itu kan kecil, secara ditimbang ringan. Ya. Gitu. Ya, yang penting ringan. Yang penting ringan. Memang yang dikejar adalah tapi ringan itu kan bukan cuma frame. Ringan itu kan overall sepedanya ringan ya. Ya.
aerobike sekarang kan juga bisa di bawah 7 kilo, jadi nggak kayak dulu mungkin. Nah ini yang ambil contoh misalnya frame itu apa aja, mohon maaf saya pakai AJ5 ini. Ya. Ini size 56 ini aja framenya 800 gram sebenarnya. 800 gram dengan fork kira-kira 350 gram. Nah ini nggak akan beda banyak sekarang ya. Kalau dulu zaman aero awal itu mungkin agak ngefek. Karena kan dulu kan karbonnya masih tebel-tebel dan pipih bener besar-besar gitu. Kita ngomong sampai 2015 aja bisa selisih 200-300 gram antara frame all round dengan frame aero. Sekarang sudah nggak terlalu beda. Dan sekarang kan yang jadi pertimbangan berat bukan lagi frame tapi disc brake dan group setnya kan kayak gitu. Nah jadi itu beratnya tadi 800 dan fork 300. Frame-nya 790, fork-nya 350. Sekitar 1,2 1,2, 1250 lah. 1,250. 1/4 kilo. Kan banyak komponen lain yang lebih berat kayak gitu. Ya. Nah, jadi buat yang newbie sekarang, khususnya yang overthinking dan pengen beli apa, nggak usah terlalu pusing yang mana aja. Yang penting, kalau saya sih yang penting nyaman sepedanya dan overall beratnya itu aja. Overall berat itu pun sekarang relatif karena sepeda-sepeda disc brake sekarang ya antara 7 sampai 7,5 kilo kan kira-kira, atau 7 sampai 8 kilo ya. 7 sampai 8 kilo, malah ke 8,5 mungkin ya, gitu. Karena disc brake itu nambah kira-kira 400-500 gram dibanding rim brake. Nah, jadi ini sudah zaman sekarang ini sudah nggak usah terlalu dipusingin karena ya itu tadi yang aero makin ringan, yang climbing makin aero. Jadi semua kembali ke arah all round. Cuman all round 10 tahun yang lalu itu bunder-bunder. Betul, ya. All round sekarang itu gepeng-gepeng. Gepeng-gepeng ya, lebih pipih, lebih kamtil istilahnya, lebih aero. Jadi intinya nggak usah terlalu pusing. Kalau misalnya sepedanya aero tapi masih bisa ringan juga nggak terlalu pusing. Yang penting nyaman kalau saya. Nah, yang nomor 2, Om Rey, wheel set. Nah ini wheel set ya, bener ya? Ya, wheel set. Ini E kan? Ya. Lupa. Wheelset itu dulu saya juga obses sampai beli wheelset yang sepasang itu nggak sampai 1 kilo. Oke. Sepasang. Nah, waktu saya masih sangat kurus, masih 6-8 kilo itu ngefek. Begitu saya berat, ini nggak enak karena lentur. Iya. Jadi kalau buat saya wheelset sekarang kan ada wheelset ya sama lah ya, aero. Juga climbing lagi ya. Ya, climbing tanda kutip ya. Biasanya kalau aero itu profilnya tebel. Profilnya tebel. Ya. Kalau climbing itu kecil-kecil. Tapi sekali lagi sekarang yang profil gede-gede sudah ringan. Ya. Yang yang kecil-kecil makin aero ya kan ya. Makin aero. Jadi kalau makin aeronya itu dari spoke-nya ya. Dari spoke-nya yang pipi atau profilnya seperti ini kan ya. Kalau dulu kan istilahnya wheelset aluminium itu adalah box section. Jadi rimnya seperti ini bentuknya. Atau kebalik ini ya. Ya kayak gini lah. Kalau dilihat dari depan ya. Dan juga supaya gripnya lebih bagus, sekarang wheelset rim itu lebih lebar. Jadi jarak ininya makin lebar ya. Yang sekarang. Jadi tapaknya ini makin besar. Yang ketemu di aspal itu lebih besar. Jadi ini kalau nanti mau ikut Bromo nggak usah pusing, saya aja pakai 4 sentian. Jadi dan teknologi sekarang 4 senti segini, nggak terlalu tebel, nggak terlalu kecil. Buat saya yang penting mungkin sekarang bukan lagi aero atau climbing Om Rey, tapi stiffness. Nah, tapi stiffness ini juga orang mungkin nggak bisa ngerasakan ya. Ini kan wheelset kaku atau tidak, kalau kita nggak punya power juga nggak bisa ngerasakan. 5 tahun lalu mungkin saya lebih sensitif terhadap ini. Sekarang sudah ya kekuatan saya cuma segini ya. Ya yang penting saya bisa nahan 50 rpm nanjak Bromo, yaitu dan tidak tidak mentul-mentul gini kan, tandanya lebih kaku. Jadi saya nyari wheelset yang kaku. Dan kalau percayalah, ini yang pusing-pusing nyari ceramic bearing dan lain-lain, naik Bromo itu nggak ngaruh ya Bro ya. Naik sini ini. Ya nggak ngaruh, karena kecepatan Anda paling 8-12 km per jam. Jadi RPM-nya cuma 40 atau 50. Jadi lebih penting kaku wheelset daripada ceramic bearing. Ceramic bearing itu kan perputarannya mulus, sehingga kalau RPM tinggi dia lebih loncat. Mungkin kalau turunan Anda bisa turun lebih cepat, tapi kalau naik nggak ngaruh.
nggak ngaruh. Jadi ini kan kira-kira kalau kita naik itu kan sampai di sinilah kira-kira ya. Ya, Wonogiri. Ini Wonogiri itu di sini ya, kira-kira. Kira-kira. Nah, jadi ini kan ada perjalanan dari Surabaya Ya. ke Pasuruan. Surat Baru mulai naik. dan ini 25 kilo. Nah, nah. Ngajak 25 kilo dari Komstad ke finish ya. Jadi yang dijelaskan tadi ini sangat tricky ya, sangat bingung juga milihnya. Karena apa? Mau dipilih aero itu benar karena menyimpan tenaga dari Surabaya ke Pasuruannya. Yang ringan nanti akan lebih senang ketika di Pasuruan ke Atas. Wonogirinya. Ya. Jadi Kalau saya milih yang ringan. Kenapa? Karena dari Surabaya ke Pasuruan ini itu dalam peleton. Ya kecuali kita kan kita red captain, jadi kita di depan terus. Tapi kalau peserta kan dia akan sembunyi di peleton terus karena kan akan steril dari Surabaya sampai Pasuruan 1000 sepeda, praktis nggak kena angin Anda. Lebih capek mikirin jangan sampai senggolan dengan yang lain di dalam peleton. Itu aja. Tapi overallnya saya akan lebih mikirin nyaman, ringan pun relatif, yang penting nyaman kayak gitu. Oke. Itu Misalnya yang pembahasan nomor 2, yang nomor 3. Yang nomor 3. Jadi acuan aja wheelset sekali lagi box section atau alloy nggak masalah, yang penting kaku karena tidak perlu aero untuk nanjak. Kedua, kalaupun pakai wheelset aero, saya biasanya acuannya limitnya 4 sentian ya. Ini apa enggak dikasih contoh? Misalnya. Supaya Anda kira-kira pakai apa supaya ada bayangan? Lo kan kok semua tahu saya pakai Wednesday, jadi Enggak. Maksudnya yang mana? Gitu kan? masih belum putuskan, masih ada simulasi nanti kita sebelum event. Kemarin 2 kali latihan saya pakai AC5 yang aero disc brake itu. Tapi nanti saya pengen saat simulasi memakai AC1 yang rim brake. Karena disimulasikan. Mana yang lebih cocok? Sebenarnya ya, saya kan nggak bisa ngejar juara, berat badan saya juga bukan climber karena kita sedang persiapan untuk event yang bukan enteng-entengan. Tapi lebih kuat, jadi lebih berbobot dikit. Cuman selama beratnya antara, ya mohon maaf, AC1 saya yang rim brake itu 6,5 kilo. Jadi ringan. Sedangkan disc brake saya, AC5 disc brake saya 6,9, ya 7,2 kalau dengan Garminnya dan lain-lain. Jadi dua-duanya sebenarnya cukup ringan. Tinggal kalau memang mau benar-benar ringan, biasanya kan pakai rim brake. Nah ini kan nanjak. Saya belum mutusin sih. Biasanya rim brake biasanya. Keinginan saya. Ya. Semoga itu saya pakai sepeda hore saya ke Bromo. Ya. Oh ya, ini yang di belakang Om Ri. Jadi Om Ri akan pakai sepeda gravel. Karena kan ke Bromo itu sudah berapa kali. Iya. Ya, jadi selalu ada yang ngomong karena ringan bisa naik dan gitu ya. Kalau kan saya mencoba, apakah bisa dengan sepeda yang lebih berat dari biasanya, yang lebih tidak ringan, itu bisa sampai di atas under cut off time. Ya, mohon maaf, cut off time-nya adalah 4 jam. Ini dari mana? Dari Pasirpan, dari Komstad, 25 kilo. 25 kilo. Jadi 25 kilo ini harus dituntaskan dalam 4 jam. Ya. Nah, waktu kita latihan, Om Ri pakai sepeda gravel ke Wonogiri Bromo dengan ban 40 mm dan berhasil kan? Itu masuk ya? Masuk, 3 jam 40 menit ya. Jadi kamu masih ada spare 20 menit sebelum cut off time. Tapi biasanya ini juga dicatat untuk pendengar sekalian, event dan latihan itu entah kenapa berbeda. Dan bedanya itu biasanya banyak jebloknya waktunya daripada bagusnya daripada latihan. Jadi banyak yang overconfidence ketika latihan. Saya bisa 2 jam, saya bisa malah ada beberapa teman tuh yang tiba-tiba setelah latihan malah kram, nggak bisa finish. Nah itu ada yang ketika latihan nggak bisa ketika event
malah bagus. Malah bagus juga ada. Jadi maksud saya tuh jangan terlalu overconfident sama latihan, tapi kita juga tetap butuh latihan. Latihan. Ya itu biasanya ada yang tegang nggak bisa tidur sebelum event kayak gitu-gitu juga. Tapi yang jelas soal sepeda ya intinya Om Ray sudah membuktikan dengan sepeda gravel dia bisa finish di bawah cut off time. Jadi seharusnya sepeda, sekali lagi 4 jam itu 25 kilo 4 jam itu seharusnya semua bisa. Jalan kaki nuntun itu 4 sampai 5 km per jam. Jadi kalau nuntun aja ya nuntun nggak bisa ya. Kalau nuntun dia 5 jam. Tapi kalau dia menuntunnya hanya misalnya 5 kilo terakhir, mungkin Anda juga masih masuk cut off time. Jadi jangan berpikir ini nanti kita akan ada dari panitia nanti akan ada khusus soal tolong jangan berpikir curang itu hal lain lagi tapi nanti. Nah, nomor 3 apa tadi? Gear ya. Gearing ya, group set atau gearing ya. Om Ray nanti pakai apa rencananya, Ivan? Saya pakai rencana itu pakai ekar satu one by 13 speed. Jadi depannya gear berapa? Oh 40 T depannya 1 ya. Belakangnya 10 ya 942 ya. Nah ya ini memang karena dia pakai sepeda gravel, tapi yang saya lihat karena di sini 40 dan yang paling gede 42 itu sudah di atas 1:1 kan ya? Iya. Ya, kuncinya memang kalau Anda lebih dari 1:1 masih nggak kuat, ya mungkin jangan salahkan gearnya kayak gitu. Kan banyak yang kayak gitu kan. Jadi dulu waktu belum ada 1132, apalagi 1134, dulu kita selalu pakai 1128. Sebetulnya 40 ke 42 ini apa ya? Terlalu ringan. Nggak, bukan terlalu ringan. 40-nya kan agak kebesaran, cuma dibantu gear belakangnya gede. Nah, yang jadi problem itu adalah piring 42 itu gede banget gitu. Jadi nambah berat sekali gitu ya. Di frame-nya, di sepedanya. Di sepedanya gitu. Nah, ini untuk catatan aja kira-kira berat sepedanya dengan perlengkapannya itu sekitar 10 kiloan. Ya karena sepeda gravel dengan segala peralatannya ya. Iya. Kayak 10 kiloan. Jadi ya karena Om Ray pasang lampu segini, segala dia udah siap-siap gue sampai tengah malam nanti bulan Juni soalnya. Tapi itu nanti aja kan. Jadi ini maksud saya tuh cuman mau negaskan kalau 40 ini dan 42 ini juga nggak ringan-ringan banget. Gitu loh. Dan juga kalau dia diturunkan 1 itu terlalu berat. Kalau nggak salah selisihnya 38. Itu terlalu berat. Jadi kita ngomong bahasa road bike sekarang lah ya. Rata-rata kan depannya pakai yang paling kecil 34. 34T kan biasanya 50 34. Atau kalau SRAM apa ada yang paling umum 48 35 ya. 48. Yang satunya itu berapa? 33 ya? Ada 46 33 tapi yang paling banyak dipakai 48 35 karena ketika 46 33 itu di datar agak kalau orang Jawa bilang ngetual ya. Kurang cepat. Jadi rata-rata 34 atau 35 di depan. Nah, kalau Shimano kan ada 1132, 1134. Ini kalau kita ngomong yang senior-senior pembalap-pembalap pakai 1128 atau 1130 udah cukup. Tapi untuk yang normal-normal, saya dulu juga nggak pernah pakai 32, tapi sekarang ke Bromo bawa 32 sebagai gear asuransi kan ya. Gear asuransi kalau capek pakai 32 untuk istirahat. Nah, tapi saya sebelumnya biasanya pakai 30 atau 28. Atau kalau Kempi 29 dulu ya. Nah, kalau yang 35T ini kan pakai 1033 ya. 1033. Ini sudah 34 ke 32, 35 ke 33 sudah hampir sama lah sebenarnya. Tapi 34 ke 34 sudah 1:1. Mungkin kalau lihat episode kita ngomong soal rasio gear, mungkin bisa nonton itu lagi untuk membahas kenapa gearnya seperti ini. Jadi kita nggak usah jelaskan di sini. Tapi yang penting kalau endingnya gear terbesarnya, gear paling ringannya itu adalah 1:1 atau dekat 1:1, Bromo sebenarnya sudah cukup. Karena Bromo itu sebenarnya curam ekstrimnya hanya di ujung ya, hanya di ujung finish. Bromo itu lebih ke endurance climbing, ya kan? Karena jadi gradiennya itu nggak terjal sampai belasan %, tapi panjang terus menerus. Jadi dia
dari startcom sampai ke 10 kilo itu kira-kira ya masih 4-7% kayak gitu. Terus nggak ada istirahatnya emang. Terus semakin ke atas semakin semakin terjal. Dan 5 kilo sebelum pertigaan Tosari, bagi yang familiar, kira-kira kurang 8 kilo sampai kurang 3 kilo atau kurang 2 kilo itu konstan di 10%. 9-11%. Terus gitu. Kemudian dikasih turun-turun dikit 2 kali, tapi finishnya memang ada 18%. Tapi kan hanya ujung finishnya saja. Betul. Jadi kalau misalnya kepepet itu bisa dituntun, tapi Anda di 9-10% saya kira belum tentu butuh 34 atau 32, kecuali untuk istirahat. Kebanyakan yang kalau mau 2,5 jam atau sebelum, yang bisa finish dalam 2,5 jam, itu pasti nggak akan pakai 32. Yang bisa 2,5 jam. Kita kan bahas yang nggak bisa. Yang nggak bisa ya. Yang penting ada 1:1 tadi kayak Om Ri. Dekat-dekat 1:1 ini. Kalau Anda, karena saya tahu pengalaman event Bromo dulu ada yang pasang depannya 34, belakangnya pasang punya MTB itu pakai 42. Itu juga percuma kan. Kita berkali-kali ngomong percuma. Kalau nggak kuat pakai ini, ya kemungkinan besar Anda nggak kuat pakai apapun. Iya kan? Bukan nggak kuatnya apa ya? Jalan-jalan, tapi muter lebih baik. Muka gedek sedikit lah ya. Jadi turun sambil nonton gitu. Ya, mungkin kecepatannya sama ya. Iya, lebih cepat itu. Itu kakinya juga lebih enak ya. Pindah otot ya. Jadi kalau kita maksa ngetual gini lama-lama bisa kram-kram sendiri. Dan ya yang lucunya itu sudah kram, jarak yang ditempuh dengan kramnya itu nggak ketemu. Jadi gini mendengar, ada teman saya tuh yang nggak betah ya. Nah, maksudnya nggak betah muter sepeda, muter pedal. Tapi sekali dia muter, dia bisa cepat. Habis itu kalau dia sudah kecapean, dia berhenti. Habis itu dia jalan lagi. Lah, ada yang pelan, tapi di atas sepeda terus gitu kan ada. Tapi khususnya tadi yang cerita yang turun naik sepeda ini, dia ketika overallnya akhirnya dia lebih cepat. Padahal dia tetap ada jalan kakinya. Berhenti, dia bukan nyurung, tapi berhenti. Jadi istirahat. Nanti lagi cepat lagi, berhenti lagi gitu. Cepat lagi, berhenti lagi gitu. Kan ada yang tipenya seperti gitu. Jadi karakter cyclist ini macam-macam. Memang benar sih. Tadi ada yang pokoknya pelan-pelan tapi nyampe, yang nggak beremosi kayak gitu. Betul. Karena di Bromo Anda akan menemui banyak yang seperti itu. Jadi ya sekali lagi itu pun semuanya ya tadi kalau pakai gear yang lebih dari 1:1 ya cadence-nya mungkin nyaman, tapi sepedanya kayak nggak jalan kan? Buat apa? Maksudnya jadi maksud saya nyambung tadi itu dia sudah pelan, dia sudah muter karena belakangnya 42 kan bisa, maksudnya ringan gitu. Tahu-tahu kecapean tetap kram gitu. Nah kramnya itu ternyata cuman mungkin 10 meter gitu ya. Maksudnya yang jarak yang ditempuh katakanlah 10 meter. Padahal yang jalan berhenti itu sudah 50 meter atau lebih gitu ya. Jadi ini kan rugi yang di muter itu tadi. Jadi ya yang wajar aja, nggak perlu sepeda khusus untuk Bromo. Settingan normal saja cukup. Tidak perlu settingan aneh-aneh, ngakali gear segala macam, karena banyak newbie. Pengalaman saya bikin Bromo bertahun-tahun adalah selalu saja menemui orang yang ya mohon maaf, dalam hati saya tertawa aja gitu. Ini dibohongin tokonya ini, disuruh beli ini kan kayak gitu kan. Toh pada akhirnya nggak finish juga. Jadi sekali lagi gear normal aja, selama itu dekat 1:1 Anda pasti bisa. Yang penting kakinya kuat. Kalau enggak ya ulangi tahun depan. Kayak gitu. 4 Om Ray. Apa? Aksesoris ya? Aksesori. Perlu bawa apa sih ke Bromo? Aksesori ini termasuk apa? Lampu lah paling enggak ya. Ya lampu. Bromo nggak perlu terlalu aneh-aneh kan ya? Karena kan nggak perlu terlalu banyak aksesori karena supaya nggak terlalu berat kan ya. Fast untuk karena di Bromo itu kalau finish dingin. Ya ketinggian 2000 soalnya. Jadi dinginnya tuh kalau secara kilometer cuma 20 kilo mungkin ya. 20 kilo tapi karena ada acara di atas biasanya ketika nunggu sambil nunggu temennya finish tuh biasanya kedinginan itu.
Ya, jadi aksesori yang dipikir Omri adalah lebih ke bawa vest untuk supaya nggak kedinginan. Vest kan ringan, bisa dikantongi. Ada akal kalau misalnya di kantong nggak cukup, dimasukkan di belakang karet jersey belakangnya, dimasukkan ke belakang. Kalau untuk sepeda tinggal standar ya, pompa, ban dalam. Pompa, ban dalam. Sekali lagi ini juga pengalaman. Pernah ada yang didiskualifikasi walaupun dia finish pertama di atas karena dia sempat di loading dalam perjalanan menuju Comstart. Sekali lagi, Bromocom bukan balapan UCI. Ini mass participation. Aturan berlaku sama untuk atlet elit maupun untuk kita-kita. Support netral ada, tapi jangan berharap itu bisa meladeni semua orang. Sulit. Kadang ada namanya apes, 1.000 orang lebih perjalanan itu pasti ada apesnya kayak gitu. Kita pengalaman ikut event luar negeri, bocor malah ngurus sendiri, malah nggak ada ya. Kalau saya lihat juga ya, zamannya dulu Froome sepedanya trouble. Iya. Nunggu mobilnya datang itu kan sampai lari kan. Sampai lari ya. Sampai lari supaya waktunya nggak tertinggal jauh sambil nunggu supportnya datang. Ya. Nah, sebetulnya kan sama seperti Om tadi ngomong. Ya. Jadi kan support ini juga levelnya UCI pun ada mobilnya pun ya tetap antri karena sulit menuju pembalapnya ini kan nggak gampang ya. Belum tentu gampang ya. Belum tentu gampang karena sepedanya di atas mobil diturunkan dulu baru dikasihkan ke si Froome-nya ini tadi. Jadi bawa ban dalam dan bawa pompa, kita selalu di Bromocom selalu biasanya diaturan sebisa mungkin, malah kalau bisa jangan pakai ban tubular. Karena ban tubular kalau bocor Anda out, sudah sulit mencari gantinya. Jadi kalau bisa ngeban sendiri itu 10 menit 15 menit paling lama. Itu paling pompanya kan se-spidol ini kan ya. Ya lebih gede dikit lah, lebih gede dikit. Ban dalam juga dikantongi juga bisa kalau mau. Jadi kita selalu bawa ban dalam dan pompa juga, walaupun ada yang awal kan, karena just in case. Kalau pas beruntung ada mekanik yang lewat digantikan ya itu beruntungnya Anda, jadi bisa cepat digantikan langsung jalan lagi. Sama kalau lampu Omri, lampu itu lampu merah minimal belakang. Karena walaupun bulan Mei belum tentu hujan, tapi Bromo ini sering kabut di atas. Wah, cuacanya nggak bisa kita tebak. Ketika sudah ketinggiannya mendekati 2000 itu sering kabut. Jadi mungkin lebih aman kalau Anda punya lampu merah kelap-kelip. Nggak harus yang besar, yang kecil aja nggak apa-apa. Yang penting ada lampu merah kelap-kelip, jangan lampu putih ya. Bisa dikira traffic oncoming, itu bisa arah berlawanan dikiranya. Tapi pakai merah kelap-kelip itu hanya sekaligus itu memberitahu juga bahwa di depan ada sepeda kayak gitu misalnya. Itu aksesori. Apalagi ya, pompa, ban dalam, vest, lampu. Nggak terlalu banyak sebenarnya ini kan ya? Nggak. Ya kalau mungkin ini aksesori yang perlu sama aksesori yang tersier, yang belum tentu diperlukan tapi tetap diinginkan dan dibutuhkan. Apa? Ya, contoh OSPW. OSPW. Ya kan tetap. Atau misalnya minyak rantai yang dikasih bisa wax itu ya langsung lencir gitu ya, atau seramik piring itu terserah masing-masing. Nah itu terserah kan ya. Itu boleh-boleh aja tapi tidak mandatory gitu. Tidak mandatory dan belum tentu berguna juga untuk nanjak Bromo kayak gitu. Tapi boleh monggo gitu. Itu kompensasinya itu menurut saya lebih banyak ke masalah mindset daripada ke teknikal. Ada satu lagi aksesori Omri. Itu? Penanda bahwa dia teman kamu. Saya sering melihat kalau komunitas itu biasanya kompakan, karena kan jersinya harus ngikuti jersey event. Betul. Apalagi kalau terbagi kelompok umur. Jadi kadang-kadang kita sulit mengetahui mana yang teman kita. Misalnya, misalnya saya cyclist dari Jayapura. Datang ke Bromo bertuju, saya pengen tahu teman saya yang mana, kan kadang-kadang sulit menandai. Itu biasanya di helmnya dikasih kabel tis ke atas. Udah berapa itu? Ada berapa, misalnya warna kuning, warna hijau, jadi tahu itu teman saya kayak gitu. Atau pasang apa? Itu benar kan? Itu menurut saya warna-warni dari Bromo yang atau event-event yang kami selenggarakan yang menurut saya sangat menarik. Jadi sesama anggota komunitas itu saling menandai. Kalau teman saya
komunitasnya tuh dia enggak nyari yang ke atas gitu, dia nyari yang menjuntai ke belakang. Jadi rambutnya panjang itu temennya katanya gitu. Oh. Beda tuh ya. Ya, beda lagi ya. Beda lagi ya. Jadi kalau yang dikepang panjang itu sama dia temennya katanya. Itu semua temennya kan? Temennya ya. Temennya. Ya itu juga cuma dipikirkan apa yang bisa kelihatan, kan tidak harus melulu keluar uang untuk helmnya kembaran kan, enggak kan? Ya. Tapi dikasih kabel tis yang ke atas, warnanya kuning. Kalau helmnya kembaran pun, ya mohon maaf ya, warna helm itu kan paling pol itu kan Majiku Hibiniu itu kan, Ya, ya, udah cuman itu ya, gitu Ya. ya. Itu misalnya merah, walaupun helmnya beda, tapi warna merah tuh percayalah ketika Anda sudah gini tuh, oh itu merah itu teman saya itu biasanya enggak ya tadi itu penanda itu lebih berguna, ya. berguna ya. Dan Anda akan berkumpul dengan 1.000 lebih cyclist. Ya. Ya kemungkinan besar kembaran helmnya banyak. Ya. Karena di Indonesia yang didatangkan ya itu aja sebenarnya. Betul, ya. Apalagi kan kayak Kas Proton itu kan helm culture pasaran gitu kan ya. Ya. Culture helmnya sama gitu. Apanya yang Ini culture? enggak ngomong bukan bilang kas ini murah loh, tapi saking populernya yang punya Banyak. gitu. Ya, kan? Oke, terus makanya saya kadang-kadang malas kalau lihat tuh banyak yang pakai, saya juga malas pakai misalnya. Ya, itu kan individu tapi ya. Ya. Kemudian yang kelima, Om Ri. Masih cukup ya, Boy? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini dihapus dah. Gak usah. Nggak usah. Yang jadi lukisan kita nanti mungkin di print atau apa bisa dilelang Ya. waktu promo ya. Ya. Kan ada gambar indah ini. Kemudian yang kelima apa tadi? Nutrisi. Asupan. Asupan. Nah ini buat Omri mungkin yang lebih pengalaman ngomongin ini. Kalau ke Bromo bawa ngantongi apa aja Omri? Sebelum kita ngomong ngantongi Omri, ini event kita terkenal ketahanan pangannya kuat. Oh ya. Sebelum start disediakan makanan. Ya. Di pit stop di Pasuruan setelah hampir 60 kilo datar banyak makanan. Ya. Dalam 25 km dari Komstad ke finish ada 2 drink stop. Oke. Drink stop itu ada Isi air lah. isi air, ada minuman manis, ada apa, kemudian mungkin ada cemilan kecil-kecil Ya. di 2 titik, di 10 km dan 20 km kira-kira Ya. gitu. Jadi sebenarnya ada ketahanan pangan, tapi kan kita nggak mungkin kita pasti punya plan sendiri-sendiri. Om Rey, kalau soal nutrisi seperti apa? Biasanya kan carbo loading. Ya, jadi sebelum event, Jadi carbo loading itu dilakukan sebelum event. Ya, 2 hari 2 hari sebelum ya. 2 hari sebelumnya. Ya, ini banyak yang salah ya. Banyak yang makan banyak sebelum hari H. Jadi ini Sabtunya event, Jumatnya dia makan banyak gitu. Ya. Itu sebenarnya kurang pas ya. Ya. Yang benar itu 2-3 hari sebelum. Malah H-1 itu malah sebisa mungkin jangan terlalu berat. Oh. Karena takutnya pagi sebelum start itu belum dikeluarkan kan. Ya. Numpuk. Numpuk. Malah jadi beban. Jadi 2-3 hari sebelum itu carbo loading. Ya, kalau ini bahas carbo loading dulu ya, ini salah satu alasan legal untuk kalian bebas makan. Alasan carbo loading. Carbo loading. Nah, itu. Mau event. Ya. Mau event 3 hari ini. Ya. Cuman kalau nutrisi ini menurut saya yang penting itu adalah elektrolit dan air ya. Elektrolit dan air ya. Ya, elektrolit dan air. Jadi cara tiap-tiap pesepeda mengkonsumsi elektrolit itu kan macam-macam. Ya. Ada yang pakai tablet lah, ada yang pakai langsung di cairan, ada yang ditelan macam-macam lah. Kayak salt stick atau apa kayak ya, gitu. Ya. atau pil lah. Ya. Tapi yang penting fungsinya elektrolit dan cairan gitu. Ya. Karena dehidrasi ini sering tidak disadari dan kadang-kadang menakutkan. Contohnya ingat Penco yang kemarin tuh. Ya. Ya, downline-nya Om Rey ya. Ya, dia kan katanya sambat Sakit perut. iya, anyang-anyangan. Anjang-anjangan kalau nggak bisa sakit itunya. Ya, jadi antara maju mundur gitu ya. Ya. Ya enggak. Itu ternyata simpel. Minum banyak, Minum banyak selesai. Ya, gitu. Ya, tapi padahal dia kan bukan cyclist barusan, pernah ke Madura, mana-mana. Cuman ya mungkin karena terlalu lelah, panik atau tidak terpikir ke situ. Ya. Tapi akibatnya cukup bahaya karena dehidrasi ini
arahnya bisa ke kram, bisa ke macam-macam, bisa sakit semua badannya, intinya dehidrasi gitu. Kalau soal makanan gel ya, saya kira Anda dan website itu pintar lah ya, maksudnya sudah tertulis di bungkusnya tuh minum setiap 30 menit ya, dihitung aja kalau 4 jam ya sangu 8 gitu ya gitu. Cuman yang saya tahu, walaupun ya mohon maaf ya, secara harga ini substitusi, jadi misalnya sebungkus pecel dan nasi campur itu sama dengan satu saset gel ini, tolong jangan terlalu banyak bawa nasi campur gitu. Gel 8 tuh di saku bisa, tapi nasi campur 8 tuh jangan gitu. Ya, walaupun secara komposisi itu benar sama ya. Ini misalnya ini bisa 200 kalori. Ini juga 200 kalori, tapi makannya kapan gitu ya. Kalau apalagi di atas sepeda gitu. Kalau itu yang apakah perlu makanan padat? Perlu, kalau perlu ya belilah barbar itu yang mudah dimakan di atas sepeda. Ya. Jadi benar juga, dan yang saya sering lihat juga jangan kebanyakan makan loh. Ya. Karena ini event penanjak gitu. Jadi saya lihat biasanya kalau di Bromo, kalau kita siapkan makanan di pit stop pertama di Pasuruan, itu biasanya makan karena takut kehabisan tenaga, makannya banyak. Jadi perutnya kerja, badannya berat, jangan-jangan pengen dorong ke belakang lagi kan kayak gitu. Dan dia harus kerja keras menanjak, jadi kerja 2 kali badannya gitu. Nah itu juga, jadi otot yang sama ini itu kan dikasih PR luar dalam. Satu buat kaki, satu buat mencerna makanan ini. Jadi jangan banyak-banyak, dalam artian secukupnya aja. Toh Anda sudah carbo loading. Kalau Anda sudah carbo loading, sudah punya cadangan glisogen di otot, di badan, dan itu yang dimanfaatkan ketika event. Ketika finish, terserah mau agak banyak atau apa, terserah. Tapi dalam perjalanan ini sebisa mungkin juga kesalahan saya yang paling banyak kebanyakan minum. Kebanyakan minum. Jadi misalnya sampai di drink stop minum 1 botol atau apa, akhirnya kepenuhan air. Yang kalau kepenuhan air kan nggak bisa dibuang juga kan. Jadi akhirnya jadi nggak enak nanjaknya. Itu yang balance yang harus ditemukan. Kalau sudah pengalaman mungkin tahu caranya, hafal badan kita. Tapi kalau nggak pengalaman, ya itu sering sekali, khususnya nyubi-nyubi yang nggak pernah effort nanjak selama itu, mengeluarkan kalori sebanyak itu, memanage asupan. Itu kan nggak gampang ya. Nggak gampang. Ya tapi ya caranya ya latihan. Dan kalau misalnya mau suplemen minum hari H ya percuma kan ya. Karena kan itu butuh waktu untuk di build up. Jadi misalnya Herba Mujo misalnya ya dibiasakan minum agak jauh-jauh hari. Jadi kalau sekarang masih terlambat. Kalau nanti hari H baru minum ya nggak ada gunanya juga. Misalnya karena ini bukan obat yang hari itu instan langsung ada manfaatnya. Ya. Jadi kan dijelaskan tadi kalau untuk booster ya 2 kapsul setelah makan, itu kan mungkin perlu beberapa hari. Kita sebelum ke Unbound tahun lalu kan beberapa hari, beberapa minggu malah sebelumnya sudah mulai menyiapkan pakai itu. Dan kemudian ketika untuk memaintain kan tadi minum 1 kapsul seperti itu. Jadi jangan sampai eventnya hari Sabtu, Jumatnya baru minum macam-macam. Itu juga saya lihat juga sering banyak yang malah mules ya, malah badannya nggak karuan nanti. Ya, yang terakhir, ini tadi Omri usul ada yang terakhir ini atau nomor 6 mungkin terus di sini. Jadi itu ada speed. Ini namanya yang nggak kebaca gitu, kebaca. Plan B. 6. Plan B. Plan B itu apa, Omri? Plan B, rencana cadangan, rencana yang kalau ini semua tidak berhasil, ya mau nggak mau harus ada plan B ini. Apa itu plan B? Macam-macam, Om. Mulai dari mindset dan teknik untuk ke atasin. Misalnya? Jadi contohnya mengatur seberapa jauh yang digoes dan seberapa jauh yang dijalani.
Jadi jarak sisanya dan berapa yang sudah ditempuh, bukan? Bukan, kan goes sama jalan, kan dijalani gitu. Jadi ya beda. Gitu. Jadi harus ini kan plan B gitu. Ya. Oh saya ini kurang menjalani 1 kilo. Nah, dijalani enggak? Oh ya dijalani, sudah jalan aja gitu. Dijalani gitu ya. Ini menurut saya ini berkaitan dengan kemampuan matematika dasar, Om. Iya. Nah, ini saya ambil cerita, mungkin yang dimaksud Om tadi, kalau itu dijalani dia akan finish di bawah cut off time. Ya. Tapi karena dia salah hitung atau tidak menghitung atau tidak pengalaman, akhirnya tidak finish. Sayang, padahal dia kalau dijalani, bukan digoes, dia masih jauh di bawah cut off time. Betul. Ya. Jadi ada pengalaman orang, memang cukup senior, dia tuh sebenarnya sudah mencapai titik hanya 4 km dari finish. Betul, ya. 4 km dari finish itu kan beratnya hanya kira-kira 1 kilo plus finish ujungnya itu aja kan. Betul, ya. Kan tengah-tengahnya ada turunnya 2 kali itu kan, yang turun pelan lah, turun sedikit lah. Tapi intinya beban beratnya itu sudah terlewati sebenarnya. Bagian terberat itu sudah hampir selesai, tinggal sisa 1 kilo kira-kira. Ya. Itu setelah drink stop kedua, setelah Baledono kita nyebutnya. Berhenti. Dan yang menemani itu sudah khawatir sama dia. Khawatir sama dia sehingga dibilang, udah stop di sini aja. Stop di sini aja. Kita nggak bisa finish. Nggak mungkin sampai cut off time. Akhirnya dia apa? Menuruti bisikan itu. Evakuasi. Ke finish. Begitu sampai finish, dia tahu ternyata sudah dekat. Marah-marah dia. Saya seharusnya bisa finish ini. Tapi ya karena sudah terlanjur, akhirnya nggak finish. Padahal sebenarnya waktu itu dia kurang 4 km. Saya tadi nyebut jalan kaki dijalani itu 4 km per jam. Berarti kalau 4 km jalan 4 km per jam berapa lama? Ya 1 jam. 1 jam kan ya? Dan waktu itu dia masih di bawah 3 jam. Jadi dia seharusnya kalau dia dituntun aja, dia nggak sampai cut off time, dia sampai ke atas. Jadi sebenarnya yang perlu Anda lakukan adalah ketika mulai galau, kan Anda tahu komstatnya di mana. Dari situ Anda tahu 25 kilo. Nah, dari situ Anda bisa menghitung kan. Kalau speed Anda goes 6 km per jam, Anda bisa sampai nggak? Kalau speed Anda 7 km per jam, lebih aman lagi. Kalau speed Anda 8 km per jam, pasti aman, kan ya gitu. Tapi kalau Anda goesnya sisa 5 km per jam dan sudah tertatih-tatih, Anda tinggal menghitung sisanya berapa jauh ini. Ya mungkin tadi cara terbaik adalah dijalani dan digoes, ya kan? Ya itu B1 ya. Ada B2. Jadi Anda harus bisa menghitung 4 km kalau saya nuntun itu 4 km per jam, bisa kayak gitu. Jadi sekali lagi sebelum panik, menyerah dan lain-lain, gunakan ilmu dasar matematika, jarak dan kecepatan. B2-nya apa? Yang Anda tadi bilang apa? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Ya. Nggak boleh. Ya kan ini kan tantangan untuk diri sendiri. Karena banyak yang sudah punya plan-nya itu adalah cari ojek atau tapak sakti. Curang nggak boleh. Iya nggak boleh, kan ini event olahraga ya. Tapi kalau sepedanya rusak kan nggak mau dong. Ya karena kamu pernah mengalami kan ya. Dia pernah sitpusnya melorot dan nggak bisa dikencangi, jadi dia mau nggak mau evak kayak gitu ya. Kan rusak itu. Ya, sudah kalau gitu. Sepedanya rusak. Nah, yang ketiga itu adalah tahu bagaimana terkait sama yang nomor 5 ini. Nutrisi ya. Nutrisi itu ada beberapa nutrisi itu kan yang memang ini ya ngangkatnya cepat jadi kafeinnya banyak. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh survive dengan cara seperti ini. Cuman ya itu ini dilakukan dengan resiko masing-masing dan tidak setiap orang tahan gitu. Tapi ada yang berhasil gitu ya. Jadi ya dipikirkan yang kayak gitu-gitu booster terakhir. Iya, booster terakhir itu jadi apa istilahnya taurin. Taurin dan energi drink atau apa. Biasanya binatang bertanduk itu ya, gambarnya itu ya. Ya itu tiap orang beda-beda. Saya sih nggak tahan, tapi ada yang tahan kayak gitu-gitu. Ya, yang penting bagaimana bisa mencapai finish ya. Tapi kalau memang sudah sepedanya rusak, nggak mungkin lagi kan kayak gitu. Ini yang memang di Indonesia ya setiap event pasti nemu orang yang mencari cara untuk lebih gampang. Yang lucu untuk event Bromo ini ada yang kontak saya
Mas ini pengen ikut, kebetulan VIP, tapi dia mau pakai e-bike. Saya bilang sebaiknya jangan. Kenapa? Satu, tidak sesuai dengan spirit eventnya. Spirit eventnya adalah goes. Dua, itu jelek buat dia. Apalagi kalau dia punya jabatan. Oh, ini hanya karena ingin nongol dan kelihatan dia pakai e-bike. Itu kan malah negatif ya. Maksudnya maksudnya dipikir akan baik, tapi ternyata malah negatif. Jadi ya ini yang di Indonesia memang masih banyak dihadapi di segala macam event. Ingat waktu kita di Unbound kan saya nggak finish. Waktu saya sampai ke drink station itu kan saya tanya, ada Coca-Cola atau ada minuman atau ada makanan nggak? No, this is drink stop. Just water. This is water station. Just water. Hanya air putih beneran kayak gitu. Terus saya tanya, is there convenience shop? Ada toko kelontong nggak? Ada. Kamu harus 3 mile ke sana, tapi nanti kamu harus balik ke sini untuk meneruskan itu. Berarti kan saya harus 5 kilo ke sana, 5 kilo balik, 10 kilo kayak gitu. Nah, seperti itu kan. Kalau di Indonesia mau ikut di sana harus ikut gitu. Jadi dan yang terjadi adalah ketika saya sampai ke toko kelontong ya saya sudah habis, udah nggak mungkin, udah nggak bisa, makanan itu sudah nggak bisa diproses oleh badan gitu. Itu yang bikin saya KO waktu itu. Jadi di Indonesia ini kan mumpung ketahanan pangannya ada, percayalah event terbesar di Italia yang kita ikuti pun nggak semewah di sini. Nggak semewah di sini. Jadi yang dibilang Mas Asa tadi di apa drink stop ya. Drink stop lu jangan dipikir ini banyak air mineral bergalon-galon dengan kemasan yang bagus-bagus. Enggak, itu kayak pancuran dan keran gini, karena di sana air petnya itu air ledeng bisa diminum. Jadi yang kita kasih itu air ledeng gitu. Jadi ya gitulah gitu. Jadi yang di sini ini jauh lebih mumpuni ya, malah sini air mineral, sini elektrolit, sini air berwarna, sini air agak burem gitu kan. Macam-macam airnya gitu ya kan. Bisa dipilih gitu. Jadi di situ mungkin masih ada makanan rakyat sedikit, cemilan masih bisa di sana ya enggak ada. Gitu. Jadi yang dibilang water station ya water. Jadi syukurilah event-event di Indonesia ini masih memanjakan gitu. Jadi alangkah jahatnya kita ketika ada event datang kok cuman ini ya makanannya. Ya itulah. Dan di jalan-jalan pun masih banyak toko kelontong atau minimarket. Nah, ini yang di Indonesia nih menurut saya di tiap daerah sih beda-beda. Ada roti goreng, ada sate, aduh sepanjang jalan tuh kalau ini macam-macam. Ini banyak bakso ya. Nah, ini banyak bakso. Apa? Warmindo. Nah, di sini banyak warmindo. Jadi Anda akan terima kasih dengan penyedap rasa itu nanti di sini enak sekali rasanya. Ya, jadi Om Rey itu ya, kita ngomongin soal persiapan event, ini bisa dianggap sebagai persiapan untuk promo atau event-event lain. Yang jelas moga-moga ada manfaatnya. Ya, kalau saya sih kesimpulan akhirnya kalau saya sih Om Rey, jangan terlalu overthinking lah. Maksudnya, soal sepedanya jangan terlalu thinking, lebih pikirin dirinya sendiri ya. Maksudnya kesiapan fisiknya, latihan atau tidak. Jadi sekali lagi moga-moga promo tahun ini jadi awal di mana tidak ada peserta yang mencoba untuk curang ya. Tidak tapak sakti atau cari ojek, karena mungkin dari pengalaman event-event promo sebelumnya mungkin pernah lihat video saya, di video Doni Adika teriak-teriak ke peserta yang curang. Ya moga-moga tahun ini tidak terjadi seperti itu. Soalnya gini ya, nyambung yang Anda singgung tadi, kemeriahan sebuah event itu adalah ya, mohon maaf juga ya untuk yang bakal atau akan kita tertawai atau yang ditertawai itu ya, itu memang lucunya di situ. Di event mana saja yang nggak kuat, yang kuat, yang apa ngosnya niat di awal atau minggir, yang seperti gitu itu ya itu fenomena dan kejadian-kejadian yang kerap terulang dan tetap terjadi di tiap event. Nah, ini akan lucu ketika bayangkan Anda mengikuti sebuah event, wah ojeknya siap,
nggak kuat terus disurung semua gitu, ada 100 sepeda disurung semua dan semua finish gitu kan, jadi lucu. Ini lomba surung-surungan tak apa gitu kan ya. Ini jadi maksudnya nggak sesuai dengan peruntukannya kan event itu gitu. Jadi yang namanya ngotot, yang namanya maksa, ya gimana lagi? Ya. Kalau kita naik sepeda motor karena bannya gembos, mau minggir sedikit apa ya oke lah, tapi tidak mungkin berjamaah mungkin banyak orang gitulah. Prinsip saya tahun lalu gagal finish unbound gravel. Saya dapat banyak pelajaran di situ. Kenapa saya nggak finish? Jadi persiapan saya kalau ikut lagi ya saya tahu harus ngapain. Kalau nanti ternyata nggak bisa finish lagi ya saya tahu kemampuan diri saya kan kayak gitu. Jadi ya sekali lagi ini event sepeda yang seharusnya untuk tantangan untuk kita, keteguhan kita ngikuti hobi ini. Ya tolong hormati teman-teman yang serius bersiap gitu aja. Ini masalah respect juga terhadap sesama cyclist. Jadi gitu ya Amri ya. Jadi moga-moga ini bermanfaat. Jadi ya nanti di episode sebelum Promocom nanti kita akan ada mungkin panduan yang lebih tentang rutenya dan lain-lain akan lebih lengkap akan kita siapkan. Jadi ya sampai ketemu di episode selanjutnya. Being just a man is not enough. Find your mojo. Mojo is stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. Herbal Mojo, 7 essential herbs to support meal stamina. Unleash your mojo.